Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pindah sebelah sini. Kita akan membahas, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang soal-soal yang terkait dengan KSM atau setingkat olimpiade tapi di madrasah ibtidaiyah. Sekarang kita akan membahas materi yang terkait itu untuk menunjang supaya bagaimana mudah nanti dalam menemukan jawaban dari solusi yang terkait dengan soal-soal KSM. Kita akan mulai. Yang pertama itu adalah menyelesaikan persamaan dua variabel. Nah, setelah itu nanti atau persamaan linear lah begitu. Nanti yang kedua itu adalah nanti persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan linear. Persamaan linear, atau persamaan namanya tuh di sini adalah garis lurus. Garis lurus. Atau yang terkait ini dua variabel nanti. Biasanya di sini nanti ada variabel X dan Y. Beda. Permanen. Kita lanjut. Itu adalah contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Nanti misalkan ya, itu adalah AX1 ditambah, misalkan itu adalah bukan X1, AX tambah BY sama dengan itu adalah C. Nah, nanti posisi di sini, posisi X dan posisi Y itu nanti adalah sebagai variabel, atau ini peubah pertama, ini namanya peubah kedua. Nah, dan nanti di sini itu adalah akan diberikan, karena ini ada dua variabel ya harus ada dua persamaan minimal. Secara logika begitu. Kalau enggak berarti ya pakai logika yang lain. Nah, gitu. Misalkan nanti kalau pas SMA itu nanti ada garis tersendiri untuk mencari itu hubungannya dengan FEB dan KPK. Oke. Kita masuk dulu di sini. Nah, contoh di sini. Contoh misalkan jumlah dua buah bilangan itu adalah 19. Jumlah dua buah bilangan. Nah, itu sama dengan 19. Selisihnya adalah misalkan 3. Nah, tentukan bilangan terbesar. Oke, ini hanya contoh saja. Kita masih terkait materi. Sebelum Anda jatuh kepada atau mengerjakan soal bentuk seperti ini, mau nggak mau harus bagaimana caranya siswa atau seseorang itu bisa memahami konsep soal seperti ini dan bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikannya terkait dengan permasalahan yang ada. Oke, kembali ke persamaan linear. AX tambah BY sama dengan C. Itu tuh nanti kalau dikembangkan di sini ada A1X tambah B1Y sama dengan C1. Kemudian A2X tambah B2Y sama dengan C2. Lah dari sini nanti bisa ada solusi. Kalau sudah ada dua variabel ya minimal ada dua persamaan. Dan cara penyelesaiannya nanti ada yang pertama nanti namanya eliminasi. Eliminasi, saling menghabiskan. Maksudnya saling dihabiskan satu-satu begitu. Kemudian yang kedua substitusi. Yang ketiga gabungannya. Lah terus prakteknya bagaimana? Prakteknya itu adalah kalau eliminasi nanti
pengurangan, jatuhnya ke pengurangan, ya pengurangan, proses pengurangan, pengurangan. Kalau nanti substitusi adalah proses itu enter dari satu persamaan dimasukkan kepada persamaan lain. Ya, itu namanya itu adalah memasukkan satu persamaan ke persamaan lain. Memasukkan, ya, masukkan satu persamaan. Berarti yang ini, kalau nggak ini berarti ini, kalau ini berarti ke sini, kalau ini berarti ke sini. Ya, namanya substitusi. Kalau gabungan maksudnya itu ya menggunakan eliminasi. Setelah menggunakan eliminasi menggunakan substitusi, atau menggunakan substitusi setelah menggunakan substitusi menggunakan eliminasi. Tapi pada prinsipnya untuk mengerjakan soal seperti ini monggo mau dipilih yang mana monggo. Nanti sudah tidak akan kentara lagi karena kebutuhannya adalah bagaimana supaya waktu itu efektif dalam menyelesaikan soal. Contoh, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua, ya, misalkan itu adalah 3x tambah 6y sama dengan misalkan itu adalah 25. Contoh di sini. Kemudian itu adalah misalkan itu adalah 4x tambah misalkan y itu sama dengan dikurangi ini misalkan itu adalah sama dengan misalkan itu adalah dengan 6 misalkan. Berapa begitu. Nah, ini contoh yang lain. Nah, penyelesaian baik untuk X maupun Y tidak harus bilangan asli. Bisa juga bilangan pecahan, bahkan kadang itu adalah bilangan irasional atau bilangan bentuk akar. Kita kasih contoh yang ini. Ya, ini kita kasih contoh yang ini. Yang ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, di samping ini adalah model-model penyelesaiannya, nanti ada langkah-langkah penyelesaian. Seperti apa langkah-langkahnya? Ini 3x, ini contoh yang kedua. Ya. 3x tambah 6y sama dengan 25, 4x min y sama dengan 6. Nanti bagaimana? Nah, sendiri. Yang nomor 1, jumlah dua buah bilangan 19. Selisihnya adalah 3. Tentukan bilangan terbesar. Nanti ya ada konsep sendiri caranya. Nah, khusus yang ke dalam lomba tidak mungkin seperti ini, jarang seperti ini. Ini sudah bentuk jadi, enak, kerjanya enak. Jadi kalau sudah bentuk jadi, sudah bentuk model matematika sudah enak. Tapi kalau yang belum bentuk model matematika, masih berupa contoh soal cerita seperti ini, susah. Yang masih bentuk soal cerita. Contoh yang saya buat yang soal cerita, biar sekaligus untuk memahami. Jumlah dua buah bilangan adalah 19. Jawab di sini ya. Jumlah dua buah bilangan adalah 19. Berarti bagaimana? Berarti bilangan pertama ada bilangan. Kan ada dua bilangan. Ada dua bilangan. Nah, ada dua buah bilangan. Ini namanya bilangan pertama. Nah, bilangan pertama. Nah, ada namanya bilangan kedua. Nah, bilangan kedua. Nah, misalkan bilangan dua buah bilangan yang pertama adalah X. Nah, bilangan yang kedua adalah Z. Nah, kalau bilangan yang pertama adalah A1. Nah, bilangan yang kedua adalah ya A2. Gitu. Bilangan pertama kok M, bilangan kedua adalah N. Terserah kamu. Nah, maka cara bekerjanya adalah seperti ini. Ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini lihat. Nah. Dua buah bilangan jumlahnya adalah 19. Ini kata kuncinya di jumlah. Kemudian dua buah bilangan. Kemudian yang terakhir itu adalah 19. Berarti kalau saya menggunakan bilangan yang pertama adalah X, bilangan yang kedua adalah Z, maka pernyataan ini sampai di sini X ditambah Y sama dengan 19. Kemudian selisihnya, bahasa selisihnya itu kamu harus punya pikiran bahwa selisih dari mana? Dari dua buah bilangan ini. Berarti kalau selisih berarti dua buah bilangan ini ada yang besar, ada yang kecil. Minimal yang satu lebih besar daripada yang satunya. Kita tetapkan saja. Kalau nanti X lebih besar Z, berarti X min Z. Positif hasilnya. Nah, namanya selisih. Selisih itu kalau dalam bahasa mungkin kelas mungkin SMA atau mungkin bahasa apa nanti pada posisi jatuh
jatuh ke harga mutlak. Begitu. X dikurangi Y itu sama dengan itu adalah 3. Nah, ini sudah dalam bentuk model matematika. Sama seperti nomor 2 kan akhirnya kan? Begitu. Makanya kalau jatuh ke nomor 2 lebih enak. Kalau jatuhnya ke nomor 1, kamu mau nggak mau harus berpikir. Apalagi nanti nomor 1 kadang bentuknya tidak kata-kata, tapi bentuknya langsung dikasih simulasi gambar. Kamu disuruh untuk menentukan bagaimana memodelkan matematika. Begitu. Lanjut. Ini untuk nomor 1 ya. Nomor 1. Ini namanya model matematikanya seperti ini. Maka X ditambah Y sama dengan 19. X dikurangi Y sama dengan 3. X itu berapa? X yang terbesar. Nah, caranya ini ditambah saja. X tambah X. 1X tambah 1X. Kalau X saja itu berarti 1X. 1X tambah 1X. Ayo dijawab dong. 2X. 1Z dikurangi Z 0. Berarti berapa? 19 ditambah 3. 19 tambah 3. 22. Berarti X itu berapa? Nah, jatuh ke pembagian kan? Di sini kan? Sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11. Udah ketemu. Nah, berarti kan cara mencarinya seperti ini. Kalau udah ketemu enak. Yang satunya boleh pakai proses seperti ini, namanya itu adalah jatuhnya mana Pak? Jatuhnya namanya itu adalah eliminasi. Nah, eliminasi di sini saya tidak harus mengajarkan dikurangi loh, ditambah juga nggak apa-apa. Tinggal bagaimana kondisi soalnya, gitu ya. Dikurangi boleh, nggak apa-apa, sama saja nanti caranya. Nanti kita kasih contoh. Nah, namanya eliminasi. Bentuk yang ini pengurangan atau penjumlahan nantilah dikasih atau penjumlahan begitu lah. Saya nggak tidak terfokus pada harus seperti ini, tidak. Monggo luas saja. Kalau seperti ini kita pengen menggunakan eliminasi lagi nggak apa-apa. Itu berapa? Pengen mencari Y. X ditambah Z sama dengan 19. X dikurangi Z sama dengan 3. Dikurangi lagi. Kalau dikurangi, ini habis, X-nya habis. Berapa? Nah, ini namanya eliminasi murni. X dikurangi X, 0. Kemudian Z dikurangi min Z. Jadinya positif. 2Z. Sama dengan 19 dikurangi 3. 19 dikurangi 3. Ayo. 16. Berarti Z berapa? 16 dibagi 2. Z berapa? Oh, Pak. Cek saja, bener nggak bahwa X tambah Y sama dengan 19. 11 tambah 8 sama dengan 19. Bener nggak? Bener ya? 11 kurangi 8 sama dengan 3. Bener nggak? Bener. Ya, makanya walaupun ini bentuk angka, kalau dibuat kalimat seperti ini, enak. Menantang memang. Nah, ini belum gambar loh. Nah, ini baru angka. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Ini pure model, kita gunakan proses dengan eliminasi. Nanti setelah ini kita pakai substitusi, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Silakan dikomentari atau mungkin yang belum subscribe nanti subscribe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.